Tetangga depan rumahku, namanya Pak Budi. Kalau kamu lihat dia, kamu pasti berpikir dia adalah tetangga impian. Selalu senyum, selalu menyapa. Tamannya paling rapi sekompleks, dan mobilnya selalu kinclong. Setiap pagi, dia pasti sudah berdiri di depan terasnya, menyeruput kopi sambil menyiram tanaman. Kalau ada paket datang saat aku tidak di rumah, dia yang terima. Kalau mobilku mogok, dia yang pertama kali datang bawa kabel jumper. Sempurna, kan? Terlalu sempurna. Malah, awalnya, aku merasa beruntung punya tetangga sebaik dia. Tapi lama-lama, ada sesuatu yang terasa ganjil, sesuatu yang tidak pas. Senyumnya itu, entah kenapa, terasa seperti topeng. Matanya selalu menatap sedikit lebih lama dari yang seharusnya, seolah sedang memindai, menganalisis. Pernah sekali, aku pulang larut malam dan lampu teras rumahku mati. Tiba-tiba saja, Pak Budi sudah berdiri di depan pagarnya, memegang senter. Katanya, kebetulan lagi cek pagar. Mbak, gelap ya? Sini saya senterin sampai masuk. Baik sih. Tapi, bagaimana dia tahu aku baru pulang saat itu juga? Kecurigaanku mulai tumbuh dari insiden-insiden kecil seperti itu. Setiap kali aku keluar rumah, aku merasa seperti ada yang mengawasi dari balik tirai jendela rumahnya. Ketika aku membuang sampah, aku bisa merasakan tatapannya dari seberang jalan. Awalnya aku pikir aku cuma paranoid. Mungkin aku terlalu banyak nonton film thriller. Tapi firasat buruk ini semakin kuat setiap harinya. Seperti bisikan pelan di belakang kepalaku yang bilang, ada yang salah dengan orang itu. Rasa penasaranku mengalahkan rasa takut. Aku mulai melakukan penyelidikan kecil-kecilan. Aku coba cari namanya di media sosial. Hasilnya nihil. Tidak ada jejak digital sama sekali. Aneh, kan? Di zaman sekarang, siapa yang tidak punya setidaknya satu akun media sosial? Aku coba bertanya pada tetangga lain. Jawabannya selalu sama. Oh, Pak Budi, dia orang baik, pendiam tapi ramah. Tidak ada yang tahu asal-usulnya, keluarganya, atau pekerjaannya yang sebenarnya. Dia hanya bilang dia seorang konsultan. Konsultan apa? Tidak ada yang tahu. Suatu sore, saat Pak Budi pergi, aku memberanikan diri. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa menahannya. Aku mendekati tempat sampahnya yang ditaruh di depan pagar. Aku pura-pura membetulkan tali sepatuku sambil melirik ke dalam. Di antara sampah-sampah dapur, ada sesuatu yang menarik perhatianku. Sobekan kertas tagihan dengan nama yang berbeda. Bukan Budi, tapi nama lain yang terdengar asing. Dan alamatnya, bukan alamat rumah ini, tapi alamat di kota lain yang cukup jauh. Jantungku berdebar kencang. Ini bukan lagi sekadar firasat, ini bukti. Pak Budi, atau siapapun nama aslinya, sepertinya menggunakan identitas palsu. Kenapa? Apa yang dia sembunyikan? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus mengintip dari jendela kamarku, melihat rumahnya yang gelap dan sunyi. Tiba-tiba, lampu di salah satu ruang belakang rumahnya menyala. Dari celah gordenku yang sempit, aku bisa melihat siluetnya bergerak-gerak. Dia tidak sedang menonton TV atau membaca buku. Dia tampak sedang berbicara dengan seseorang di telepon, gerak tubuhnya gelisah, panik. Besoknya, aku memutuskan untuk mengambil risiko lebih besar. Aku tahu jadwalnya. Setiap hari Rabu pagi, dia pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan, katanya, dan baru pulang sore hari. Setelah memastikan mobilnya pergi, dengan tangan gemetar, aku menyelinap ke halaman belakang rumahnya. Aku tidak berani masuk, tentu saja. Aku hanya ingin melihat apa yang ada di sana. Di balik semak-semak yang rimbun, aku menemukan sebuah pintu menuju basement yang tersembunyi, tertutup terpal. Aku memberanikan diri membuka terpal itu sedikit. Di sana, tergembok, sebuah pintu kayu yang tampak kokoh. Ada bau aneh yang samar-samar tercium dari celah pintu itu, bau seperti bahan kimia. Aku tidak tahu apa, tapi itu cukup untuk membuat bulu kuduku berdiri. Cukup sudah, aku harus pergi dari sini. Aku segera kembali ke rumahku, mengunci semua pintu dan jendela. Rasa takut yang tadinya hanya bisikan, kini berubah menjadi teriakan di kepalaku. Saat sore tiba, mobilnya kembali. Aku mengintip dari balik tirai.
Dia turun dari mobil, tapi kali ini ada yang berbeda. Dia tidak langsung masuk. Dia berdiri sejenak di depan rumahnya, lalu perlahan menoleh, menatap lurus ke arah jendelaku. Seolah dia tahu aku telah berada di sana. Senyum ramah yang biasa dia pasang kini hilang, digantikan oleh tatapan dingin yang menusuk. Permainan kucing dan tikus ini telah dimulai. Dan aku sadar, aku bukan lagi si kucing yang mengintai. Aku adalah tikus yang terperangkap. Malam itu, teror yang sesungguhnya dimulai. Listrik rumahku tiba-tiba padam. Hanya rumahku, rumah tetangga lain tetap menyala terang, termasuk rumahnya. Aku mencoba menelepon ponselku, tidak ada sinyal. Aku terisolasi. Lalu aku mendengar suara itu. Suara langkah kaki pelan di teras depan rumahku. Lalu suara gagang pintu yang digerakkan perlahan. Krek, krek, dia mencoba masuk. Aku menahan napas, bersembunyi di balik sofa, memegang ponselku yang tak berguna dengan erat. Jantungku serasa mau copot. Aku bisa mendengar napasnya yang berat dari balik pintu. Dia tahu aku di dalam. Dia tahu aku sendirian dan ketakutan. Suasana lingkungan yang tadinya damai kini berubah menjadi arena pertarungan hidup dan mati. Aku tidak tahu apa yang dia inginkan, tapi satu hal yang pasti, tetangga sempurnaku itu bukanlah orang yang selama ini aku kenal. Dan malam ini, aku mungkin tidak akan selamat untuk menceritakan kisah ini. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Hening. Keheningan yang jauh lebih menakutkan daripada suara apapun. Aku menunggu. Setiap detik terasa seperti selamanya. Lalu, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Isinya hanya satu kalimat. Aku tahu kamu di dalam. Permainannya belum selesai. Saat aku mengangkat kepala, aku melihat wajahnya. Wajah Pak Budi tersenyum dari balik jendela ruang tamuku. Senyum yang sama seperti biasanya. Tapi kali ini, aku tahu apa yang tersembunyi di baliknya. Kejahatan, kegelapan, dan aku adalah target berikutnya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman, kini menjadi perangkapku sendiri. Jalan buntu, tidak ada tempat untuk lari. Aku sendirian, berhadapan dengan monster yang bersembunyi di balik topeng tetangga yang baik hati. Inilah pelajaran paling mengerikan dalam hidupku. Jangan pernah sepenuhnya percaya pada siapapun, bahkan pada tetangga depan rumahmu. Karena kau tidak akan pernah tahu rahasia kelam apa yang mereka simpan di balik pintu rumah mereka.